Berlatar di sebuah rumah mewah di tengah hutan, tepatnya di negara Portugal. Kita akan dikenalkan dengan seorang ibu dengan dua anak kembar yang bernama Nurul. Layaknya ibu konvensional pada umumnya, Nurul mencoba menyajikan sebotol susu hangat pada anak kembarnya itu. Namun susu itu dicampur dengan 3 tetes cairan aneh yang terlihat seperti oli bekas. Sementara itu, kita akan dibawa ke sepasang kekasih yang sedang menyusup ke rumah Nurul. Dan di saat Nurul fokus dengan satu bayinya, wanita ini berhasil membawanya ke sebuah mobil. Setelah si wanita berhasil membawa satu bayi, pria penculik masih menunggu Nurul lengah. Lalu dia akan mengambil bayi yang tersisa. Singkat cerita, mata Nurul tertuju ke sebuah mobil asing yang terparkir di pekarangan rumah mewahnya. Dan di sisi lain, pria penculik berhasil mengambil bayi Nurul yang tersisa. Namun suara tangisan bayi itu membuat Nurul sadar dan berlari mengejar. Lalu tiba-tiba mata Nurul berubah menjadi putih dan mengatakan, "Oh no." Tak lama setelah itu, penculik wanita yang berharap pasangannya keluar membawa seorang bayi justru dibuat kecewa manakala yang keluar adalah Nurul sambil membawa bayi yang tersisa. Nurul mencoba tancap gas dan terus berlari mengejar penculik wanita. Dan walaupun sudah berlari sekencang R.I. King, Nurul tetap kecewa karena sang penculik wanita berhasil kabur. Beralih ke seorang pria yang bernama Edward, yang ternyata adalah sosok bayi kembar yang diculik yang kini sudah tumbuh dewasa. Edward ternyata dibesarkan di sebuah panti asuhan. Edward kini mencoba mencari orang tuanya, dimulai dari panti asuhan di mana dia dibesarkan. Namun faktanya tidak ada info penting apapun yang dia dapatkan. Sepulang dari tongkrongan, Edward bertemu sang kekasih yang bernama Riley, yang mana Riley memberi Edward sebuah hadiah yang ternyata adalah sebuah alat pendeteksi gen manusia. Setelah alat itu dicoba, alat itu mencoba menganalisis gen milik Edward. Dan faktanya alasan kenapa Edward mencari orang tuanya adalah karena selalu dibayangi penampakan di alam mimpi. Keesokan paginya, alat itu menganalisis bahwa gen Edward menemukan kecocokan 99% dengan seseorang yang bernama Manuel Castro. Tapi setelah itu, di saat Edward sedang menceritakan apa yang dia rasakan kepada Riley, tiba-tiba HP Edward berbunyi yang ternyata berisi pesan dari seseorang yang bernama Manuel Castro yang disinyalir adalah saudara kembar Edward. Hello, Edward? Hi, yeah, strange. Manuel mengatakan berusia 31 tahun, sama dengan Edward. Dahulu dia mempunyai saudara kembar yang diculik dan sang ibu sekarang ternyata masih hidup. Tanpa kebanyakan berpikir, Edward dan Riley segera terbang menuju Portugal dan menyewa sebuah mobil untuk menuju rumah sang ibu. I didn't know Portugal was so green. I want a cream-covered codfish. It really is amazing. Do you know where you're going? Di tengah perjalanan, Edward yang kebingungan mencoba mencari informasi berdasarkan foto rumah mewah
milik sang ibu. Namun mereka kecewa karena diusir secara tidak hormat oleh si pedagang. Begitu mereka melihat foto rumah itu, sepertinya rumah itu menyimpan fakta mengerikan. É a casa da Amélia. Vão-se embora! Vão-se embora! Vão-se embora! Singkat cerita, mereka berhasil bertemu Manuel dan sempat diajak berkeliling ke rumah mewah yang mereka miliki. Welcome home. Let me show you around. Sampai pada akhirnya Manuel mengenalkan wajah sang ibu yang ternyata sangat cantik. Alhasil Edward meminta bertemu saat itu juga, namun Manuel menolak karena sang ibu sedang sakit. Malam harinya Riley masih tidak percaya bahwa kekasihnya adalah orang kaya, dan setelah adu gebrut selesai, Edward dibuat terkejut karena Manuel tiba-tiba muncul. Manuel mengajak Edward untuk bertemu sang ibu, yang mana Edward terkejut karena sang ibu sekarang seperti sosok emak-emak yang gagal melakukan operasi plastik. Dreaming of this moment yesterday they took you. Keesokan harinya, Edward bercerita kepada kekasihnya bahwa dia telah bertemu sang ibu dan itu adalah momen terbaik dalam hidupnya. Lalu tak lama setelah itu, Riley dibuat terkejut karena sang ibu yang bernama Amelia tiba-tiba muncul. Setelah ngobrol ngalor ngidul tidak jelas, Riley merasakan keanehan dan merasa tidak nyaman. Alhasil Riley mencoba menyudahi obrolan mereka saat itu juga. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita akan dibuat terkejut di mana melihat Manuel tidur membuka baju dalam dekapan sang ibu. Yang jelas saja ini terlihat aneh bagi seorang pria yang sudah dewasa. A mulher mais bonita de todos os tempos. Estás triste? Gostava que fosse eu. Riley yang tanpa sengaja mendengar obrolan mereka dalam bahasa Portugal mencoba menggunakan HP-nya untuk menerjemahkan apa yang mereka bicarakan. Ya, Riley dibuat terkejut manakala Amelia akan memilih Manuel jika dia bisa memberinya anak. Karena dengan anak itu Amelia akan kembali menjadi awet muda. Namun sialnya mereka tahu bahwa Riley sedang menguping. Keesokan harinya saat Riley sedang berolahraga, Amelia menatap Riley dengan tatapan aneh. Dan tak lama setelah itu Riley mencoba menelpon sahabatnya walaupun sinyalnya sangat buruk. In a remote palazzo. Wow. Okay. It's weird. Tanpa diduga, Riley membuka sebuah kotak berisi foto-foto milik keluarga Amelia, yang mana momen itu dilihat oleh sosok Manuel. Alhasil, Riley mencoba mengurungkan niatnya membuka kotak itu lagi. Lagi-lagi keanehan terjadi di mana Manuel bernyanyi di tengah hutan sambil meruncingkan sebuah kayu. Sementara Riley yang akan tidur, dia dibuat terkejut manakala dia mendengar suara tangisan bayi. Namun saat Riley mencoba mendekati suara itu, yang terjadi adalah ya, itu cuma mimpi belaka. Lalu Riley yang terbangun melihat Edward tidak ada di sisinya, dan Riley dibuat terkejut manakala melihat Amelia sedang mengobrak-abrik koper miliknya. Ya, laki-laki itu cuma sebuah mimpi. Kini Riley terbangun dengan Edward yang sedang tidur, dan Riley kaget manakala koper terbuka, namun dengan keadaan pakaian yang sudah rapi. Untuk menenangkan pikiran, Riley mencoba berlari ke tengah hutan, dan setelah menemukan sinyal, dia mencoba menelpon sahabatnya. Lalu setelah sesi curhat selesai, sahabatnya meminta Riley
agar segera pergi dari rumah terkutuk itu. We gotta get out of there. These people sound like freaks. Sementara di sisi lain, Edward mencari di mana Riley berada. Namun dia justru menemukan sebuah tempat aneh, seperti sebuah bunker yang terdengar tangisan seorang bayi. Namun ketika Edward masuk ke dalam bunker itu, Edward melihat sosok berambut panjang yang sangat menyeramkan. Beralih ke Edward yang sudah tersadar, di mana Manuel membuatkan minuman yang sudah ditetesi, sebuah cairan aneh. Dan setelah Edward meminumnya, Manuel memintanya untuk memejamkan mata. Terbayang wajah sang ibu saat dia masih sangat muda, sementara mata Manuel berubah menjadi putih. Dan setelah membuka mata, laki-laki Manuel memintanya untuk kembali memejamkan mata. Melihat apa yang dilihat adalah hal-hal menakutkan, Edward mencoba kembali membuka mata. Namun kali ini justru yang terlihat adalah Riley yang tiba-tiba ada di depan mata. Dan ternyata cairan aneh itu membuat Edward mengalami halusinasi parah, yang entah apa tujuan Manuel yang tega membuat saudara kembarnya terlihat sangat ketakutan. Kembali ke Riley yang sedang googling rumah milik Amelia, yang ternyata menurut Wikipedia itu dulunya adalah rumah milik seorang penyihir. Riley yang tahu fakta itu mencoba mengajak Edward untuk kembali ke kota. Riley yang merasa tidak nyaman justru harus bertengkar dengan kekasihnya itu. Excuse me? Are you fucking kidding me? Keesokan harinya, Riley kembali curhat ke sahabatnya di tengah hutan, yang tanpa sadar Riley sudah terlalu jauh melangkah sampai melihat pedagang yang telah mengusirnya secara kasar. Riley sekarang sedang asik mengobrol dengan Ibu Ira si pedagang, yang ternyata mengenal seluk-beluk keluarga Amelia, di mana pria bernama Arthur ini adalah ayah Edward dan sosok di sampingnya adalah anaknya. Yang parahnya mereka berpacaran. Beralih ke Edward yang sedang bertemu sang ibu yang mengajaknya untuk joget bersama. Singkat cerita, sang anak selalu saja merisaukan sang ibu, di mana menurutnya dia adalah seorang penyihir yang abadi dan awet muda. Konon katanya sebagai imbalan dia harus menumbalkan anak bayinya. Namun saat kelahiran si kembar, Arthur justru dikurung, sementara sang anak yang mencoba menyelamatkan entah ada di mana sekarang. Setelah sampai di rumah, Riley mendapati mereka masih asik berjoget. Namun Riley yang menolak ketika diajak berbicara, justru mengatakan kalau keluargamu adalah keluarga yang aneh. Nah, perkataan inilah yang membuat Amelia sangat tersungging. You're making me want to cry. Making me cry. In this moment with my boy. My boy's away from me. Malam harinya, Manuel membawa senjata tajam yang entah akan pergi kemana. Sementara Riley mencoba mengajak Edward mengunjungi kediaman Ibu Ira. Namun sesampainya di sana, rumah Ibu Ira ternyata sudah kosong. Mereka hanya mengambil beberapa foto. This is your dad. Ever talk about him? They don't have any photos of him. These people are psychos. Manuel dan Amelia yang tahu bahwa Edward akan pergi sedang merencanakan sesuatu. Dan tak lama setelah itu, Riley bergegas pergi ke mobil untuk kembali ke kota. Sementara Edward justru akan berpamitan dengan sang ibu. Seperti yang saya duga, Amelia memberi segelas teh yang sudah diberi cairan pembuat halusinasi. Namun saat meminumnya, Edward justru jatuh
pingsan. Kembali ke Riley yang saat akan membuka garasi justru menemukan mayat Ibu Ira. Lantas terbesit seseorang yang menghabisi Ibu Ira adalah Manuel. Dan benar saja, karena sosok Manuel tiba-tiba muncul membawa pisau lalu berbekal sekop yang tersedia. Riley berhasil membogem kepala si kriwil sangat keras. Where are you, Riley? I just want to talk, Riley. Momen aneh terjadi di mana Riley tiba-tiba ada di hadapan Edward dan mengajaknya untuk adu gabrut melepas penat. Namun Edward yang lemas karena obat hanya bisa diam dan pasrah. Kembali ke Riley yang faktanya ada di ruang bunker yang berisi sosok aneh berambut gondrong yang ternyata Arthur, ayah Edward. Sementara Manuel yang sudah dihantam kepalanya masih kokoh berdiri mencari keberadaan Riley. Namun Riley mencoba tenang dan akan kabur demi menyelamatkan Edward. Setelah menemukan Edward, Riley dibuat terkejut manakala melihat Edward sedang adu gabrut dengan sang ibu. Namun Edward hanya bisa diam dan tak sadar karena pengaruh obat dari ibunya. Selesai melakukan hubungan, Riley mencoba menyelamatkan Edward. Dan saat dia melihat kehadiran Manuel, Riley kembali membogem kepalanya sampai jatuh dari atas tangga. Melihat sang anak yang sakaratul maut, Amelia akan menghabisi Riley. Sementara Edward hanya melihat lemas saat sang ibu berduel dengan kekasihnya itu. Sebagai seorang anak muda, payah sekali harus kalah berduel dengan seorang nenek tua. Bahkan nyaris saja dia terbunuh manakala sebuah pisau meluncur deras ke bahu milik Riley. Beruntung sekali, Arthur tiba-tiba muncul mengorbankan dirinya agar darah dagingnya kembali ke kota dan menjalani hidup normal. Film ditutup dengan adegan di rumah Amelia yang dipenuhi cairan merah di atas lantai yang membuat kita bertanya apakah mereka sudah berakhir.